Halo semua, saya Dika Dewanti. Saya akan menjelaskan diet pada gangguan tiroid. Tahukah Anda apa itu kelenjar tiroid? Kelenjar tiroid terletak di bagian leher depan. Kelenjar tiroid berbentuk seperti kupu-kupu. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid. Peran penting kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme energi, menghasilkan hormon pertumbuhan, memproduksi hormon kalsitonin yang berperan dalam homeostatis kalsium. Penyakit paling umum yang terjadi pada gangguan tiroid adalah hipotiroid dan hipertiroid. Hipotiroid adalah suatu sindroma klinis akibat dari defisiensi hormon tiroid yang kemudian mengakibatkan perlambatan proses metabolik, ditandai oleh kadar TSH yang tinggi. Hasil Riskesdas tahun 2007 menunjukkan 2,7% laki-laki memiliki kadar TSH tinggi, 2,2% perempuan memiliki kadar TSH tinggi. Hal ini menunjukkan besarnya penderita hipotiroid. Penyebab hipotiroid bisa disebabkan oleh defisiensi mineral, contohnya defisiensi yodium dan defisiensi selenium. Tanda dan gejala pada hipotiroid yaitu kelelahan, pelupa, depresi, haid dengan jumlah banyak pada perempuan, rambut kering dan kasar, perubahan suasana hati, kenaikan berat badan, suara serak, kulit kering, dan sembelit. Sementara, hipertiroid merupakan sindroma klinis akibat kelebihan hormon tiroid yang mengakibatkan percepatan metabolisme dan meningkatnya motilitas usus menyebabkan diare. Hipertiroid ditandai oleh kadar TSH yang rendah. Hasil Riskesdas tahun 2017 menunjukkan prevalensi penderita hipertiroid di Indonesia mencapai 0,4%. Prevalensi hipertiroid cenderung meningkat seiring bertambahnya umur dan menetap pada umur 45 tahun. Penyebab hipertiroid bisa disebabkan oleh kelebihan asupan yodium dalam jangka waktu lama, serta disebabkan oleh penyakit autoimun. Tanda dan gejala pada hipertiroid yaitu intoleransi panas sehingga mudah berkeringat, penurunan berat badan, perubahan nafsu makan, sering buang air besar, perubahan penglihatan, kelelahan, kelemahan otot, gangguan menstruasi, gangguan kesuburan, gangguan tidur, tremor, serta pembesaran tiroid. Nah, sekarang bagaimana cara untuk pengaturan pola makannya? Diet pada penderita hipotiroid yang pertama adalah meningkatkan asupan yodium. Asupan yodium sangat penting. Yodium merupakan mineral yang terdapat di alam, baik di dalam tanah maupun air yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan. Apabila tanah dan air suatu daerah kekurangan yodium, maka tanaman dan hewan ternak di daerah tersebut rendah kandungan yodium. Manusia membutuhkan yodium untuk sintesa hormon tiroid yang membantu mengatur aktivitas metabolisme ke dalam sel. Yodium juga penting untuk replika sel khususnya sel otak. Kebutuhan yodium sehari untuk orang dewasa adalah 150 mikrogram. Selanjutnya, sumber bahan makanan yang mengandung yodium terdapat pada bayam, kerang-kerangan, telur, ikan-ikan laut, terutama ikan kuningan, ikan tenggiri, ikan tongkol, layur, kembung, layang, dan ikan-ikan lainnya. Berikut tips untuk mencukupi kebutuhan yodium. Yang pertama, hindari mengolah makanan dengan cara digoreng, pindang goreng, presto goreng, dan pengasapan karena menurunkan kadar yodium hingga 80,25%. Hindari bahan makanan goitrogenik seperti kembang kol, hawi, brokoli, singkong. Lalu tak lupa gunakan garam yang beriodium. Yang kedua adalah meningkatkan asupan selenium. Selenium adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Selenium berasal dari tanah, kemudian diserap oleh tanah. Selenium berfungsi sebagai kofaktor yang membantu enzim pembuatan tiroid. Kebutuhan sehari selenium 24-30 mikrogram. Sumber selenium berasal dari susu, telur, ikan-ikan laut, serta kacang-kacangan, dan biji-bijian lainnya. Yang ketiga adalah membatasi asupan gluten.
Gluten adalah protein spesifik yang ditemukan dalam gandum, biasanya diperlukan untuk meningkatkan elastisitas dan tekstur adonan berbasis karbohidrat seperti kue. Penderita hipotiroid tidak mengonsumsi gluten selama 6 bulan dapat memperbaiki fungsi tiroid dengan mengurangi antibiotik anti-tiroid. Contoh sumber bahan makanan yang perlu dihindari adalah bahan makanan tepung-tepungan dan olahannya seperti biskuit dan roti. Yang keempat, bagaimana tips mengatasi konstipasi pada penderita hipotiroid? Kondisi hipotiroid akan memperlambat transit usus serta terjadi konstipasi. Cara mengatasinya dengan mencukupi asupan cairan 8 gelas per hari, serta dengan mencukupi asupan serat bisa didapatkan dari agar-agar dan rumput laut serta pepaya. Selanjutnya, bagaimana diet pada penderita hipertiroid? Yang pertama, dengan meningkatkan asupan energi dan protein. Tingkatkan asupan energi dan protein karena pada penderita hipertiroid terjadi peningkatan metabolisme. Dengan mengkonsumsi bahan makanan seperti telur, daging-dagingan, serta tahu tempe dan sumber kedelai lainnya untuk mencukupi kebutuhan protein. Yang kedua, tidak mengkonsumsi yodium secara berlebihan. Dengan hindari mengkonsumsi suplemen yodium. Serta jika masih menggunakan garam yodium, tambahkan garam saat proses pemasakan agar kandungan yodium bisa berkurang. Karena yodium bisa hilang karena proses pemasakan. Yang keempat, bagaimana tips mengatasi diare? Tips mengatasi diare yang pertama dengan mengonsumsi air kelapa muda sebagai pengganti cairan elektrolit yang hilang. Yang kedua, makan yang mengandung gula alkohol seperti permen dan permen karet dihindari. Yang ketiga, konsumsi serat laut air seperti jus apel, pisang, dan nasi. Yang keempat, tak lupa konsumsi makanan probiotik. Makanan probiotik adalah makanan yang mengandung mikroba hidup, mampu bertahan di saluran usus, dan memiliki manfaat bagi kesehatan, salah satunya mengatasi diare. Contoh bahan makanan yang mengandung makanan probiotik adalah tempe, yogurt, tempe ketan, dan makanan fermentasi lainnya. Berikut diet pada gangguan tiroid. Mudah bukan untuk diikutinya? Terima kasih.